اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقرآن وعلم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para guru-guru kita, ustaz kita, imam kita, pengurus masjid yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah Qiyamul Lail rahimakumullah. Jadi anaknya yang disuruh takbir untuk belajar, kiranya abangnya disuruh loh. Mohon maaf ini tidak ada persiapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini malam yang ke-29. Ini adalah ganjil terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Ramadan ini merupakan anugerah Allah untuk mendidik kita supaya menjadi manusia sejati, manusia yang sebenarnya. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu maknanya bukan kosong netral seperti pandangan orang barat yang mengatakan manusia itu lahir seperti kaset kosong. Tidak. Tapi manusia itu lahir memiliki potensi bertauhid, beragama. Karena dulu di zaman azali kita sudah mengambil kesaksian, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita sudah menjawab, ruh kita menjawab ketika itu, bala syahidina, benar kami bersaksi. Maka ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, kita sudah bertauhid. Akan tetapi lingkungannya, didikan orang tua yang salah, pengaruh lingkungan yang buruk bisa membuat manusia itu jauh dari fitrahnya, melenceng dari fitrahnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada potensi dalam diri kita bisa berbuat takwa, tapi memungkinkan manusia itu berbuat fujur, berbuat jahat. Maka untuk mengasah supaya kita tetap menjadi orang bertakwa sesuai dengan fitrahnya itu, ya kita harus melakukan tazkiyah, penyucian jiwa. Salah satu bentuk tazkiyah itu adalah Ramadan. Jadi Ramadan itu anugerah Allah sebagai proses tarbiyah dan sebagai proses tazkiyah untuk menyucikan diri kita ini supaya terasah potensi takwanya. Itulah yang dibacakan Pak Imam kita tadi di rakaat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah Ramadan itu supaya kita bertakwa. Tadi dikatakan kan potensi manusia itu bertakwa. Untuk mengasah takwa itu dengan tazkiyah. Salah satu bentuknya puasa, karena puasa juga menjadikan kita bertakwa. Maka ada 5 amalan unik selama Ramadan ini, khas yang ada di bulan Ramadan, yang seharusnya itu tetap kita lanjutkan nilai-nilainya sesudah Ramadan. Nah, ini 2 hari lagi kita akan mengakhiri Ramadan, kita masuk Syawal dan seterusnya. Pembuktiannya itu adalah pasca Ramadan, bukan ketika Ramadan ini. Ini kita masih dalam proses pendidikan. Pembuktian berhasil tidaknya itu setelah Ramadan. Jadi ibarat orang sekolah itu belajar. Bukti dia berhasil tidaknya bukan ketika dapat ijazah, tapi setelah dia tamat sekolah itu, tamat pesantren itu, dia jadi apa? Dia kerja apa? Akhlaknya bagaimana? Maka keberhasilan orang anak sekolah, keberhasilan anak pesantren, keberhasilan anak kuliah dilihat ketika dia sudah selesai pendidikan. Begitulah Ramadan ini. Keberhasilan kita lihat sesudah Ramadan. Paling tidak ada 5 yang dibiasakan. Pertama, kita berpuasa siangnya. Kedua, kita sholat malam, tarawih rame-rame seperti ini, berjamaah. Ketiga, kita banyak baca Quran karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Keempat, kita berupaya untuk mencapai Lailatul Qadar. Nabi mengajarkan kalau malam Lailatul Qadar itu banyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan kita sejak malam pertama sudah kita biasakan doa itu, minta ampun pada Allah. Dan yang kelima adalah zakat fitrah. 5 ini ibadah khas khusus di bulan Ramadan. Maka sesudah Ramadan 5 ini tetap dipertahankan dalam bentuk yang berbeda. Misalnya puasa. Puasa itu menahan supaya tidak membatalkan makan, minum, dan tidak berhubungan suami istri.
Maka sesudah Ramadan kita tetap menahan mulut kita jangan memakan yang haram, menahan kemaluan kita jangan berbuat zina, jangan ikut-ikutan membela LGBT. Bahkan lebih luas dari itu, jaga mulut kita tidak menggunjing, tidak mengadu domba, tidak menyakiti hati orang, tidak bersumpah palsu, tidak berbicara yang syahwat. Karena kata Rasulullah yang dikutip oleh Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, ada 5 yang dapat menghilangkan ibadah puasa itu. Apa itu? Al-Kazibah, Al-Kazib berdusta, Ghibah menggunjing, An-Namimah mengadu domba, kemudian Al-Yaminul Kazibah bersumpah palsu, An-Nazrus Sahwah melihat dengan syahwat. Maka sesudah Ramadan ini harus kita pelihara, karena kata Nabi yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu adalah al-ajwafani, 2 rongga, yaitu al-fammu wal farju, rongga mulut, rongga kemaluan. Maka dilatih kita selama Ramadan ini, yang halal saja bisa kita latih, maka sesudah Ramadan seharusnya kita bisa mengendalikan supaya 2 rongga ini tidak melakukan yang haram. Selama Ramadan kita sholat tarawih. Tarawih itu apa hukumnya? Sunnah. Yang sunat saja kita bisa tegakkan jamaah, kenapa fardu tidak? Maka sesudah Ramadan sholat fardunya harus berjamaah juga, terutama kita laki-laki, karena Nabi mencontohkan sholat fardu itu di awal waktu berjamaah di masjid. Maka keberhasilan kita tarawih ini berhasil tidaknya, tengok sesudah Ramadan masih kita nggak ke masjid ketika kita melaksanakan sholat berjamaah fardu. Begitu juga tilawah Al-Quran. Para ulama-ulama Ramadan ini lebih banyak baca Quran. Imam Syafi'i itu 60 kali dia khatam. Siang dia khatam, malam dia khatam, karena mereka hafal Quran, bacanya cepat. Imam Bukhari juga begitu, 60 kali dia khatam. Mereka fokus baca. Maka sesudah Ramadan maka mereka kembangkan dengan mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, belajar Al-Quran. Maka aktif kita dalam kegiatan-kegiatan ta'lim. Begitu juga Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni yang kita banyak-banyak baca untuk mendapatkan Lailatul Qadar sesudah Ramadan. Jangan merasa sok suci. Sudah puasa saya sudah suci, kita tidak bisa kita pastikan kita ini suci atau tidak. Maka jangan pernah berhenti lisan kita untuk beristighfar, terutama di sepertiga akhir malam. Al-mustaghfirina bil ashar, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah banyak beristighfar di waktu sahur, artinya di sepertiga akhir malam. Dan terakhir, zakat fitrah. Maknanya apa itu? Membantu orang miskin, tetapi pada hakikatnya adalah berbuat baik pada sesama manusia. Tak sempurna seorang hamba itu hanya sekedar beribadah, tapi dia jahat ke orang. Berlaporlah sahabat kepada Nabi, ada si fulanah perempuan yang siangnya dia puasa sunat, malamnya dia sholat malam, banyak berbagi kepada orang, tapi lisannya jahat mengganggu orang. Kata Nabi, hiya min ahli nar, dia itu ahli neraka. Maka kesempurnaan kita itu harus nampak pula hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan sakiti orang, bantu sesama kita. Tak bisa bantu, jangan membebani hidupnya. Tolong dia, tak bisa menolong, jangan ganggu dia, jangan sakiti dia, paling tidak menzolimi dia. Puji dia, tak pandai memuji, paling tidak jangan mencemehi dia. Seorang muslim yang baik adalah dia yang mampu menyelamatkan saudara-saudaranya dari gangguan lisan dan tangan. Masih banyak sebenarnya hikmah-hikmah yang lain. Paling tidak mari kita renungkan dan siapkan diri kita. Pertarungan yang sesungguhnya adalah sesudah Ramadan, menunjukkan bahwa kita berhasil atau tidaknya setelah melakukan proses Ramadan ini. Hanya kepada Allah kita berharap. Semoga Allah menuntun kita semuanya untuk tetap istiqamah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.